Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dari 4 Teknik Pengolahan Limbah kelas 3A, NRP 20. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai sanitary landfill. Sebelum kita beranjak ke slide selanjutnya, seperti yang kita ketahui, metode pembuangan akhir sampah ada 3. Yang pertama, metode open dumping. Yang kedua, metode lahan uruk terkendali atau control landfill. Yang ketiga, ada sanitary landfill yang akan kita bahas saat ini. Menyinggung sedikit tentang open dumping, yaitu metode pengolahan limbah padat tanpa dikontrol melalui proses pengumpulan sampah di tempat terbuka. Jadi metode open dumping ini masih bersifat tradisional, di mana tidak ada pengolahan sampah dan sampah dibiarkan terbuka. Selanjutnya, metode lahan uruk terkendali, di mana metode ini merupakan perbaikan dari metode open dumping. Dan timbunan sampah secara bertahap ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi kemungkinan gangguan pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya, atau penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah mencapai tahap tertentu, misalnya tumpukan sampah telah terpenuhi. Langsung saja, di sini nanti saya akan membahas sanitary landfill. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, persiapan lahan. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan. Yang kelima, tipikal dari sanitary landfill. Pengertian sanitary landfill adalah sistem penimbunan sampah secara sehat, di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Menurut Tobanopoulos, Tyson dan Virgil tahun 1993. Yang kedua yaitu tujuan dari sanitary landfill. Sanitary landfill adalah metode pembuangan akhir sampah yang didesain dengan tujuan untuk meminimalisasi gangguan terhadap kesehatan, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, gangguan terhadap lingkungan dikurangi dengan metode pembuangan akhir sampah yang didesain dengan yang pertama, instalasi linear di dasar landfill. Yang kedua, instalasi sistem penampungan dan pengolahan lindi. Yang ketiga, penutupan sampah dengan tanah tertutup harian dan akhir. Yang keempat, instalasi sistem ventilasi biogas. Yang ketiga, persiapan lahan untuk sanitary landfill. Yang pertama, ketersediaan lahan. Diperkirakan setidaknya lahan dapat beroperasi minimal 5 tahun. Namun, rentang minimal waktu perencanaan adalah 10 tahun. Maka sekurang-kurangnya diharapkan lahan dapat digunakan untuk melayani hingga 10 tahun periode. Yang kedua, jarak. Jarak penimbunan sampah atau tempat pembuangan akhir dengan sumber sampah sekitar 5-15 km. Yang ketiga, batas lokasi. Yang pertama, dekat dengan jalan umum. Maksudnya ini agar nanti mudah dalam proses transportasi. Yang kedua, jarak lokasi penimbunan dengan sumber badan air minimal 200 meter. Yang ketiga, jarak dari tempat permukiman sekitar 2 km dari permukiman, 15 km dari laut, 200 meter dari saluran air atau sumber air. Yang keempat, adanya jalur hijau berupa barir area. Yang kelima, lokasi TPA yang bebas dari banjir. Yang keempat dari persiapan lahan untuk sanitary landfill ini adalah kondisi tanah dan topografi. Data karakteristik tanah sekitar diperlukan dalam menyediakan bahan material sebagaimana penutup tiap harinya dan sebagai penutup akhir, final cover, setelah pengoperasian keseluruhan. Selanjutnya, yang kelima, kondisi klimatologi.
Data ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin. Yang keenam, kondisi geohidrologi. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui permeabilitas tanah di lokasi TPA. Yang ketujuh, rencana penggunaan akhir. Rencana ini harus diperhitungkan sebelum layout dan desain sanitary landfill dimulai, karena mempengaruhi desain dan rencana operasional selanjutnya. Yang kedelapan, yaitu hidrologi, di mana data ini dibutuhkan untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik runoff, dan kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, dapat diketahui kedalaman air tanah, kualitas air tanah, arah pergerakan air tanah, dan kondisi air tanah di sekitar TPA. Selanjutnya, besarnya intensitas hujan akan mempengaruhi debit lindi yang dihasilkan sampah. Jadi kalau hujannya deras, nanti intensitas air lindinya juga akan semakin banyak. Di sini saya ada data persyaratan LPA sampah menurut SNI 033241 tahun 1994, di mana kondisi permeabilitas tanah atau K kurang dari 10⁻⁶ cm per detik. Muka air tanah harus lebih besar dari 3 meter. Sumber air minum di hilir lebih besar dari 100 meter. Jarak dari lapangan terbang lebih besar dari 3.000 meter. Curah hujan rendah. Arah angin tidak menuju ke permukiman. Jika arah angin menuju ke permukiman, maka nanti bau yang dihasilkan akan mengganggu aktivitas masyarakat. Topografi kurang dari 20%, tidak terletak di kawasan lindung, tidak terletak di kawasan banjir dengan periode ulang 25 tahun. Selanjutnya di sini saya ada data ada kelebihan dan kekurangan dari sistem sanitary landfill ini. Yang pertama, murah. Di mana sanitary landfill ini tidak memerlukan investasi besar dalam bentuk peralatan. Yang kedua, dapat menampung berbagai jenis sampah. Jadi di sini tuh tidak membeda-bedakan sampah, semua sampah dapat masuk. Yang ketiga, dapat dipersiapkan dengan waktu yang singkat. Selanjutnya, dapat dipergunakan sebagai penghasil energi dari hasil gas metana yang dihasilkan oleh sampah. Jadi nanti gas metana hasil dari penimbunan sampah akan disalurkan melalui pipa-pipa untuk menggerakkan turbin dan akan menghasilkan energi. Metode sanitary landfill ini merupakan metode pembuatan akhir yang lengkap tanpa memerlukan pengolahan dibandingkan dengan insinerasi dan composting. Selanjutnya, setelah selesai pemakaiannya, area dari sanitary landfill ini dapat digunakan sebagai area parkir, lapangan golf, dan kebutuhan lain. Selain memiliki kelebihan, sistem sanitary landfill ini juga memiliki beberapa kelemahan. Jika dioperasikan dengan tidak benar, akan menimbulkan yang pertama, pencemaran air dan sampah-sampah. Yang kedua, pencemaran udara oleh bau yang dihasilkan dan pencemaran tanah atas sampah-sampah yang berserakan. Kemudian sanitary landfill ini juga membutuhkan lahan yang luas, di mana kalau sistem ini dilaksanakan di perkotaan, maka kemungkinan sangat sulit untuk mencari lahan, karena di mana yang kita ketahui saat ini di perkotaan sangat jarang lahan yang kosong. Selanjutnya, harus dipelihara setiap hari, karena jika tidak akan menjadi open dumping, di mana open dumping seperti yang saya jelaskan tadi, open dumping itu sampahnya
dibiarkan terbuka dan tidak ada pengolahannya. Selanjutnya, aplikasi sistem lapisan dasar liner yang rumit. Kemudian, jika terdapat gas metana yang bocor, akan mengakibatkan sebuah ledakan, di mana kemungkinan ledakan ini, jika besar ledakannya, dapat mengakibatkan korban jiwa. Di sini saya ada gambar sistem sanitary landfill. Bisa dilihat, sistem sanitary landfill ini merupakan sistem yang sangat kompleks dan lebih baik dari dua sistem tadi, yaitu open dumping dan lahan uruk, di mana sanitary landfill ini sudah dilengkapi dengan instalasi pengolahan air lindi, kemudian pipa-pipa untuk menyalurkan gas yang dihasilkan dari timbunan sampah. Di sanitary landfill ini, di bagian bawah dapat kita lihat itu ada tanah asli. Kemudian di bagian atasnya tanah yang sudah dipadatkan. Kemudian di atasnya lagi itu terdapat sampah-sampah, di mana sistem sanitary landfill ini, ketika sampah sudah banyak, sudah memenuhi volume yang telah ditentukan, itu nanti akan berpindah di tempat lain lagi. Nah, contohnya seperti ini. Sampah sudah banyak, kemudian ditimbun dengan kerikil dan pasir, di mana kerikil dan pasir ini bertujuan untuk menampung air lindi. Setelah diuruk, kemudian pindah tempat lagi, kemudian diuruk lagi, dan sampai begitu seterusnya. Seperti gambar ini. Maaf kalau nggak jelas. Di mana terdapat dalam sistem sanitary landfill ini dimulai dari bawah ada lapisan geotekstil, kemudian tanah, kemudian di atasnya ada pipa, kemudian di samping pipa ada pasir dan kerikil, kemudian di atasnya ada lapisan geomembran, kemudian ada sampah, kemudian sampah diuruk dengan kerikil dan pasir atau tanah. Menurut Damanhuri 1995 menuliskan bahwa sanitary landfill sebagai sistem pembuangan akhir sampah dengan cara menimbun sampah lapis demi lapis, sedemikian sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya bau sampah. Pada setiap akhir proses pengoperasionalnya, biasanya per hari dilakukan pemadatan timbunan sampah, kemudian sampah ditutup dengan menggunakan tanah sebelum diletakkan lapisan sampah berikutnya. Jadi berlapis-lapis terus. Kemudian material yang baik untuk dijadikan lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil, sedangkan tanah yang mengandung lempung tinggi secara umum jelek untuk dipakai sebagai material penutup. Seperti yang saya jelaskan tadi, kerikil dan pasir ini bertujuan untuk menyimpan air lindi untuk sementara. Sekian pemaparan dari saya. Maaf bila masih banyak kekurangan, dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.